kakinya Mbak Raffi. Kira-kira sepatunya yang diganti atau kakinya yang dikikir atau dipas-pasin dengan sepatunya? Ya kan? Ganti sepatu, Pak. Ganti sepatunya. Sama kasusnya kakao itu. Hati nurani manusia manapun di Indonesia ini, kalau misalnya kita hadapkan dengan kasus yang seperti itu, logika manusia awam pasti akan ngomong bahwa it's not fair. Tapi kenapa kemudian kita memaksakan sepatu yang sudah tidak cocok dengan kaki kita itu untuk digunakan di kaki kita? Padahal kita sudah tahu ini nggak cocok dipakai di kaki kita. Kalau kita pakai, kaki kita terluka. Nah, hukum itu untuk manusia apa manusia untuk hukum? Misalnya memang manusia itu untuk hukum, ya sudah ikuti aja seperti itu. Tapi kalau hukum itu adalah tools atau alat untuk manusia, maka seharusnya hukum itu harus menyesuaikan dengan kondisi. Tadi kan ada statement bahwa di saat hukum sudah tidak bisa menyesuaikan manusia, seharusnya hukum itu yang diganti. Bahwa setiap orang yang ada di muka bumi ini mempunyai perasaan yang sama bahwa itu melanggar rasa kemanusiaan. Apakah ini sepatu yang tidak muat ke satu orang atau ini sepatu yang muatnya hanya untuk orang-orang tertentu aja, Pak? Kalau tujuan hukum itu masih menjadi perdebatan yang tidak selesai. Yang pertama adalah tujuan hukum itu adalah memberikan rasa keadilan. Yang kedua adalah menciptakan kepastian. Yang ketiga adalah memberikan kemanfaatan. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Contohnya adalah kasusnya Nenek Aminah itu. Belum masih buah kopi coklat, ikan biji, boleh takada. Terus konten mandor, tiang biji mandor. Pulau nyebut nampuran, cengkeh biji, kenapa buatan angkal? Terus ya oleh, ada nyebut tanggulnya buatan angkal. Dikekal mandore, pulau buatan bersama. Ditegakkannya hukum, karena apa? Karena peraturannya seperti itu. Oke, kepastiannya tercapai, tapi kan keadilan dan kemanfaatannya tidak tercapai. Kasus begal, betul peraturannya memang ngomongnya seperti itu, tetapi kan nggak manfaat, nggak adil. Dalam perkembangannya, masing-masing tujuan ini menciptakan madhab-madhab pemikiran sendiri-sendiri. Ada madhab hukum alam. Madhab hukum alam ini mereka beranggapan bahwa tujuan utama dari hukum adalah keadilan. Kalau keadilannya tercapai, maka kepastian hukumnya, kemanfaatannya itu nanti akan ikut sendiri. Tapi ada madhab yang berpikir bahwa tujuan dari hukum yang paling pas adalah kepastiannya. Luas, termasuk pihak korban itu bisa ditangani dengan pendekatan lain dulu, tidak terus semua diproses pidana. Bagi petani minang, buat benih untuk ditanam kembali. Sedang dari sisi perusahaan perkebunan tidaklah terlalu merugi. 4. Semangat terdakwa Mina haruslah diapresiasi. Menghadiri persidangan tepat waktu, meski letih dan tertatih-tatih. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim. Mereka yang beranggapan bahwa tujuan hukum yang paling penting adalah kepastiannya, ini disebut sebagai madhab positivisme hukum. Karena bagi mereka tidak mungkin tercipta keadilan tanpa adanya kepastian. Golongan lain yang beranggapan bahwa tujuan hukum yang paling utama adalah kemanfaatan. Buat apa ada kepastian, buat apa keadilan, tapi nggak memberikan kemanfaatan. Aliran ini kemudian berkembang menjadi sosiologi hukum dan juga utilitarianisme. Pada waktu kasusnya begal dan kasusnya Nenek Aminah itu sudah tepat, karena tujuannya adalah kepastian. Tetapi ingat bahwa kepastian bukan satu-satunya tujuan dalam hukum. Ya itu tadi, spoilernya ada teori keadilan distributif, ada keadilan komutatif, ada keadilan legal atau formal, ada keadilan substantif dan sebagainya.